Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Grow Center Bekasi. Shalom. Haleluya. Bolehkah saya lihat lambaian tangannya? Shalom Grow Center Bekasi. Shalom. Wow. Dengan kerendahan hati, bolehkah kita meminta Bapak Ibu Saudara, buat teman-teman yang lagi duduknya di belakang, bolehkah maju 2 kali ya? 2 bangku. Jadi kalau di depannya ngelihat 2 kosong, maju 2 kali. Buat om tante, bapak ibu yang udah di depan tidak apa-apa. Yang di depan, yang di belakang boleh maju. Wow, thank you. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri? Boleh kasih senyum kiri kanan depan belakang. Kita siap buat memuji Tuhan. Haleluya. Bolehkah kita sambil tepuk tangan di atas kepala kita?
you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Wow. Mari sama-sama lebih lagi. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Lebih lagi God Almighty, oh God. Lord of glory, you have called me friend. Sambil mengangkat tangan kita sama-sama katakan. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Oh, 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 oh. Come on, Glow Center, shout it. Oh, wow. Jesus, lebih lagi. Yes, Lord. He calls me friend. Wow, kasih tepuk tangan yang
indah buat Tuhan. Sebab dia Raja yang hebat. Yang setuju dan sepakat sama saya katakan amin. Amin. Bolehkah lebih kencang lagi? Amin. Amin. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Sebab kami mau terus agungkan nama-Mu Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkannya. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskan-Ku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Ku di dalam-Ku, dalam-Ku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu, bersama-Mu. Sambil tepuk tangan, haleluya. Mari sama-sama dengan satu suara katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Sambil mengangkat tangan kita. Oleh darah-Mu yang siap-siap lompat di Rosetta. 1, 2, 3, come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalam-Ku, di dalam-Ku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu, bersama-Mu. Lebih lagi, come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Ku di dalam-Ku. Amin. Di dalam-Ku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu, bersama-Mu. Wow. Bolehkah sambil tepuk tangan di atas kepala, sambil musik memuji Tuhan. Jesus, sebab Kau hebat dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Jesus, dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan. Kaulah Raja menebus yang hidup, dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan. Kaulah Raja. Mari sambil kita angkat tangan kita sama-sama katakan. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu kuserukan. Jesus, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Ku di dalam-Ku. Amin. Di dalam-Ku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu, bersama-Mu. Sekali lagi, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Ku di dalam-Ku. Jesus, dalam-Ku. Tiada takut dan
silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada sore hari ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu, karena cinta-Mu Bapa buat setiap kami anak-anak-Mu. Makasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Yesus Tuhan, mari bersama-sama angkat pujian ini. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera.
Mari saudara, dalam hadiratnya ada damai dan katakan untuk dirimu saudara, ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya, ku temukan kasihnya. Lebih lagi dengan iman kita dalam hadiratnya. Amin Tuhan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu ke surga saudara. Jesus, Jesus, we want more of you. Huyarabaya shekanabo, hiyanamaya shekanamaya rabaya 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 rabaya, hiyanamaya shekanamaya rabaya 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 rabaya. Mari terus sembah Tuhan saudara. Hiyanamaya shekanamaya rabaya rabaya rabaya, hiyanamaya shekanamaya rabaya 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 rabaya. Kata Tuhan, mintalah maka engkau akan diberikan, cari maka engkau akan mendapat, dan ketuk pintu maka Tuhan membukakan pintu untuk setiap kita. Huyanabaya shekarabo. Biar sore hari ini Tuhan, kami boleh ngalami Tuhan, kami boleh ngalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Huyanabaya shekarabaya rabaya 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 rabaya. We need you Jesus, we need you Lord, we need you Abba Father. Huyanabaya rabaya 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 rabaya. Mari serukan, serukan
Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu besar buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih jika kasih-Mu gak pernah pergi dari kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau gak pernah ninggalin kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala hormat Tuhan, segala kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan Yesus, untuk semuanya yang Kau berikan buat kami Tuhan. Jika sebentar kami mau berdoa Tuhan Yesus, untuk gembala kami Tuhan Yesus, Pastor Niko Tuhan Yesus, Engkau berkati Pastor Niko Tuhan Yesus, berkati pelayanannya Tuhan Yesus, berkati kesehatannya Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus biar melalui hambanya Tuhan Yesus banyak penuaian jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk Pastor Andi, Pastor Lia Tuhan Yesus, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus, beri kesehatan yang baik Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna yang dari Engkau Tuhan Yesus. Pertajam visi misinya Tuhan Yesus, pertajam visi misinya Tuhan Yesus, biar melalui hamba-Mu Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh tim pastoral yang ada Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk mereka Tuhan Yesus, untuk Pastor Doni, Pastor Sasa Tuhan Yesus, untuk Pastor Billy, Pastor Agista Tuhan Yesus, untuk Pastor Monty, Pastor Esther Tuhan Yesus, untuk Pastor Timmy, Pastor Green Tuhan Yesus, bahkan juga untuk Pastor Chandra dan Pastor Nova di Manado Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk mereka Tuhan Yesus. Speak blessing untuk mereka Tuhan Yesus. Beri keunitian untuk mereka Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Beri kesatuan hati untuk mereka Tuhan Yesus. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui gereja kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Julius Tuhan Yesus, untuk Pastor Esther Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk mereka Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hati mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati mereka setiap hari Tuhan. Beri hikmat-Mu lebih lagi Tuhan. Beri kebijaksanaan-Mu lebih lagi untuk mereka Tuhan. Beri kesehatan yang baik, beri kesehatan yang sempurna yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami untuk Pastor Doni Tuhan Yesus, yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan darah kuat kuasa-Mu Tuhan. Berkati biar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus adalah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ada penuh dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami untuk kota kami Tuhan. Berkati kota Bekasi Tuhan. Berkati Kabupaten Bekasi Tuhan. Ada shalom untuk Bekasi Tuhan. Ada kedamaian untuk Bekasi Tuhan. Berkati kota kami Tuhan. Berkati seluruh pemerintahan di kota ini Tuhan Yesus. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui kota ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kami percaya kota ini ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Ada kemuliaan untuk Indonesia Tuhan Yesus. Ada kedamaian untuk Indonesia Tuhan. Berkati tanahnya, airnya, udaranya Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Indonesia penuh dengan kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Beri kebijaksanaan buat mereka Tuhan Yesus. Beri hikmat-Mu lebih lagi untuk mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. It's the power yours. It's the glory forever. Amen. Come on. Yours is the kingdom. It's the power yours. It's the glory forever. Amen. Yours is the kingdom.
is the power, yours is the glory forever. Amen. Come on. And yours. Wow. Kurababasya. Ayo jangan tahan-tahan, sekali lagi yuk. Sekali lagi. Tuhan lagi buat sesuatu yang bagus, yang baik. Yours is the kingdom. Mata air sedang dibuka sama Tuhan. Yours is the glory forever. Sekali lagi. And yours is the kingdom. Forever. Amen. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Aku tahu Tuhan Kau mau melakukan sesuatu yang bahkan di luar pikiran kami di sore ini Tuhan. Aku cuma mau bilang Tuhan lakukan ya Abah. Dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat semua yang ada di sini saudara. Wow. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom semuanya. Oh, kayaknya aku lihat adekku di situ. Yoi. Ada adek. Hai. Shalom my brother. Beneran adik saya saudara. Dan sore ini saya percaya nggak kenal nggak sayang. Dan karena nggak kenal nggak sayang, saya mau menyambut saudara dalam hitungan ketiga. Buat saudara yang mungkin baru pertama kali lihat saya dan my beautiful wife yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bolehkah dalam hitungan ketiga engkau mengangkat tangan? 1, 2, 3. Ada. Wow. Oke. Bless you. Sama-sama. Saya senang banget ada satu. Oh iya, Pak Toto yang angkat tangan tadi ya. Saya lihat ada yang masih baru pertama kali ke tempat ini. Sekali lagi selamat datang di keluarga ini. Selamat datang. Dan saudara, di depan saudara kita akan sama-sama memberikan giving. Dan saya percaya ketika kita giving, rasa sukacita melingkupi kita semua. So, di depan saudara ada QR code. Dan kalau saudara memberinya berupa cash, saudara bisa nanti masukkan dalam amplop. Dan ketika pulang saudara bisa masukkan ke kotak yang ada. Dan kita akan sama-sama berdoa buat persembahan kita. Tuhan, kami berdoa persembahan ini jadi persembahan yang terbaik kami di bulan ini, di minggu ini. Berkati perjalanan hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat memberi. Sambil memberikan kita mendengarkan beberapa pengumuman berikut. Yang pertama adalah khotbah dari Pastor Niko Nyoto Raharjo, gembala pembina kita di seluruh GBI Gatot Subroto. Untuk khotbahnya bulan ini yang udah kita tunggu-tunggu, tadi pagi jam 6 udah bisa diakses melalui YouTube channel Grow Center Church. Dari Bapak Ibu yang waktunya nanti boleh diluangkan untuk mendengarkan khotbah dari gembala pembina kita. Yang kedua ada Level Up. Ini adalah program dari Grow Connection Fellowship hari Selasa tanggal 21 Maret jam 4:30 sore di Hotel Art Hotel Suite Mangkuluhur, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan secara onsite dengan pembicara Bapak Roni Beta Lapesi. Mungkin ini sepertinya wajahnya udah nggak asing selama beberapa bulan ini ya Bapak Ibu Saudara. Pasti sering lihat di berita akhir-akhir ini. Jadi kebetulan beliau dengan senang hati memberkati Grow Center. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut silahkan daftar. Dan free, acaranya free di Art Hotel Suite Mangkuluhur. Dan khusus untuk Bekasi dan juga Manado, kegiatan ini bisa diikuti secara online. Ini keren banget. Jadi yang mau ikut secara online boleh, tapi harus daftar ya. Harus daftar. Nanti daftarnya di GC Info setelah ibadah selesai. Selanjutnya akan diadakan baptisan air hari Sabtu tanggal 15 April. Jadi yang belum baptis selam silahkan mendaftar. Dan juga ada child dedication atau penyerahan anak Minggu 16 April. Silakan daftar dulu juga di GC Info.
Selanjutnya untuk ibadah tanggal 26 Maret masih di tempat ini. Masih di tempat ini. Dan masih 2 kali ibadah Yes. dengan Grow Children. Di ibadah yang pertama di sore belum ada pelayanan anak. Dan itu aja pengumuman hari ini. Sebelumnya saya mau minta semua saudara bangkit berdiri terlebih dahulu. Ya. Dan juga tim pemusik bolehkah tim Imam Lewi bisa maju ke depan, Grow Shepherd. Dan saudara kita nggak mungkin rasanya ganjil kalau ke gereja tuh nggak saling kenal gitu. Iya, betul. Dan di sore ini kita punya yang namanya family time. Buat saudara yang baru pertama kali ke tempat ini berkata, family time itu apa sih Pastor? Family time artinya saudara keluar dari bangku yang nyaman di sekeliling saudara, keluar, ketemu orang-orang di sekitar saudara dan berkata, hai, nama saya Julius, selamat hari Minggu. Hai, nama saya Adi, selamat hari Minggu. Dan kita akan lakukan itu selama 1 menit. Setuju saudara? Dan kita akan mulai family time dimulai dari sekarang. Selamat hari Minggu. Minimal 5 orang ya, minimal 5. Minimal 5 orang. Kenalan nama. Wow, ramai sekali. Wow, shalom, shalom. Shalom Pak Toto dan Ibu. Shalom Lia. Shalom Oka. Wow. Ya sudah, kita kasih tepuk tangan yuk buat semua yang di sini. Kita akan belajar satu lagu saudara. Kita akan belajar satu lagu dan saya percaya kita sambil mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara, kita mempersiapkan perjamuan kudus dan perjamuan kudus hanya buat orang-orang yang sudah berumur lebih dari 12 tahun ke atas. Dan kita persiapkan hari ini spesial banget saudara. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Sama-sama katakan ya. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Saudara, kalau kita ngalami perjamuan kudus kita bisa ngerasain kayak biasa aja gitu. Tapi tahukah saudara, sore ini Tuhan bilang gini sama saya, kita di tempat rumah Tuhan di mana Tuhan sayang sama kita saudara. Dan ketika kita nyanyi gini, di rumah Bapakku diterima, saudara, gak ada satupun yang ditolak di rumah ini saudara. Semua disayang Tuhan saudara. Setuju saudara? Ya sama-sama sekali lagi dengan lembut kita katakan, di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Amin. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Sekali lagi saudara yuk. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anak. Saudara saja katakan yuk. Dan di rumah Bapakku diterima, amin, ku sayang sepenuhnya. Father, di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anak. Biar kori saja, biar kori saja. Di rumah
Mari tutup mata Bapak Ibu yuk. Bapakku diterima, Tuhan, ku disayang sepenuhnya. Tuhan sayang sama kami. Di rumah Bapakku penuh kasih. Amin. Layakkan ku jadi anaknya. Sebelum kita perjamuan yuk, mari minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau banyak hal yang salah sama hidup kita beberapa minggu, beberapa bulan ini. Kalau kita blur, kita gampang emosi, kita jauh dari Tuhan. Ayo kita minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Ini rumahnya Tuhan. Ini rumahnya Tuhan, dan Tuhan sayang sama saudara semua. Dia berkata gini, dan di rumah Bapakku diterima. Amin. Ku disayang sepenuhnya, dan di rumah Bapakku penuh kasih. Layakkan ku jadi anak. Mari kita siap-siap untuk angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Mari angkat sama-sama roti yang kita persiapkan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita, saudara. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Oh, Tuhan Yesus, persiapkan cawan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Mari kita siapkan cawan yang ada tinggi-tinggi di atas kepala kita, saudara, tangan kanan kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan darah Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Mari ucap syukur saudara yuk. Mari kita ngucap syukur. Mari ucap syukur saudara. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anak. Tuhan bilang saudara, di rumah Bapakku diterima. Father, Tuhan sayang sama saudara. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anak. Mari taruh kedua tangan kita di dada kita saudara. Di rumah Bapakku diterima, Ku disayang sepenuhnya. Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku penuh kasih, amin. layakkan ku jadi anaknya. Dengan lembut katakan yuk. Dan di rumah Bapakku diterima, Ku disayang sepenuh Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anak. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Kami sayang sama Tuhan Bapa.
Sebentar Tuhan, Pastor Doni akan say the word of you Lord. Berkati Pastor Doni Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Wow. Saudara-saudara, lagu yang tadi saudara dengarkan itu adalah lagu yang lahir dari keluarga besar Grow Center, saudara. Ines yang ciptakan. Di mana sepanjang bulan ini keluarga besar Grow Center kita sedang bicara tentang Bapa. Saudara, kalau saudara terus ada di tempat ini, saudara di keluarga besar Grow Center, sepanjang tahun ini keluarga besar kita sedang bicara tentang build. Membangun saudara komunitas untuk bangkit dan jadi pemenang. Amin. Dan ada 3 hal di tahun ini yang akan keluarga besar ini bangun, yaitu yang pertama kita akan membangun intimacy, saudara. Jadi selama 3 bulan dari Maret, April, Mei kita bicara tentang intimacy. Dan 3 bulan kedua kita akan bicara tentang saudara discipleship. Dan 3 bulan terakhir kita akan bicara tentang saving the lost. Dan di intimacy di bulan yang pertama kita bicara intimacy bulan Maret ini, kita sedang bicara tentang Abba atau Bapa. Amin. Soalnya sepanjang bulan ini sungguh saya melihat saudara, kami juga mengalami bahwa begitu banyak saudara orang-orang tua, anak-anak muda, bahkan keluarga kami, anak-anak saya saudara, mengalami lawatan Tuhan, dipulihkan hubungan Bapa dengan anak. Oleh karena itu saudara, sepanjang bulan ini jangan lewatkan saudara, minta sama Tuhan untuk Tuhan menjamah hidupmu, Tuhan memulihkan hidupmu. Saya percaya sepanjang bulan ini kita akan mengalami kasih Tuhan, kasih Abba secara luar biasa. Amin. Dan saudara, izinkan sore hari ini saya berbagi kepada saudara. Ya, tadi saya berbicara tentang fathering generation, berbicara tentang membapai generasi. Nah saudara, di ibadah sore ini saya akan berbicara yang berbeda, yaitu tentang warisan rohani. Tapi saudara, saya menghimbau saudara untuk mendengar ibadah yang pagi, saudara dari YouTube. Kenapa? Karena kalau saudara mendengar ibadah yang pagi, maka saudara akan mengerti secara utuh pesan hari ini. Karena hanya anak yang terima warisan rohani. Saudara tidak akan pernah terima warisan sampai saudara tahu siapa Bapamu. Amin. Nah oleh karena itu izinkan saya hari ini melanjutkan ya, apa yang menjadi isi hati Tuhan sepanjang hari ini. Saudara pernah berpikir enggak, kenapa saudara di gereja ini? Gereja itu begitu banyak. Di Indonesia saudara kurang lebih ada 200 lebih sinode. Dan gereja kita ada di gereja Bethel Indonesia, dan kita di bawah pengembalaan saudara atau pembapaan dari Paniko. Saudara pernah berpikir enggak, di gereja yang begitu banyak di Indonesia, kenapa saudara terdampar nyangkut di tempat ini? Saya tidak tahu alasan saudara di tempat ini kenapa, karena memang dari awal mungkin saudara bertobat di bawah Paniko, ataupun ada karena teman, ataupun karena saudara atau apapun. Tapi saya mau katakan, saudara kita dari tempat ini, itu bukan sebuah kebetulan. Amin. Dan hari ini saya ingin saudara mengerti begini, semua gereja itu baik. Tidak ada gereja yang lebih baik, tidak ada gereja yang jelek. Amin. Tapi yang saudara harus mengerti adalah bahwa setiap gereja itu punya warisan yang Tuhan tetapkan. Amin. Ada gereja A, saudara, yang warisannya itu, saudara, warisan rohaninya dipakai Tuhan untuk membangkitkan generasi bintang, misalnya. Sehingga saudara diisi semua gereja itu hampir kebanyakan usia produktif, saudara, di mana saudara anak-anak muda di situ dipakai Tuhan di marketplace. Nah, gereja kita saudara di bawah pengembalaan Paniko itu punya warisan rohani juga yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sama dengan gereja A, dengan gereja B atau gereja C, karena tiap gereja itu ada panggilan masing-masing. Nah, pertanyaan yang harus saudara tanyakan kepada diri saudara adalah, kalau saudara di tempat ini, saudara tahu nggak warisan apa yang Tuhan tetapkan bagi tempat ini? Nah, hari ini kita buka Alkitab yuk. Kita buka di Matius pasal yang pertama. Sore boleh buka. Oke. Saya di PPT cuma nulis 1 ayat.
Biasanya ayat ini sangat jarang dikhotbahkan dan saudara pun kalau baca Matius pasti skip mungkin ya. Kenapa Matius ayat pertama dikatakan begini? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 2, saudara, Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda, Yehuda memperanak Peres, dan terus sampai akhirnya di ayat yang ke-16 dikatakan Yakub memperanak Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dikatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, dan 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi 14 kali 3. Nah, yang jadi pertanyaan saudara, Alkitab nih ngapain sih nulis ini? Ngapain sih Alkitab tuh dengan jelas nulis gini, Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak ini memperanak ini memperanak ini. Apakah Alkitab ini salah tulis gitu saudara? Saya percaya bahwa semua yang ada di Alkitab tidak ada yang kebetulan, amin. Alkitab tidak pernah disalah tulis. Setiap kata yang tercantum yang ada di Alkitab, saya percaya itu bukan iseng ditulis, tapi ada makna yang tersembunyi di baliknya. Nah saudara, kenapa Alkitab itu menulis dengan begitu detail silsilah daripada Yesus? Saudara melihat bagaimana saudara semuanya terlihat dengan jelas. Yesus itu keturunan dari siapa? Apakah hanya ini ditulis supaya saudara tahu dan saya itu tahu bahwa Yesus itu kakek moyangnya siapa? Atau apakah ada maksud yang lain? Saya yakin saudara, Alkitab menulis dengan begitu detail bukan hanya untuk kita tahu siapa bapak nenek moyang daripada Yesus. Tapi ada satu maksud yang harus kita mengerti, yaitu saudara bahwa Alkitab menulis silsilah Tuhan Yesus secara detail supaya kita tahu saudara bahwa ternyata Yesus itu saudara punya namanya family tree atau pohon keluarga. Nah, saudara kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Tapi kalau saudara buka Alkitab The Message, itu bukan ditulis dengan silsilah tapi ditulis dengan the family tree, pohon keluarga. Kenapa sih Alkitab itu sampai nulis pohon keluarga saudara? Karena supaya saudara tahu, yaitu bahwa begini, silsilah itu akan menentukan warisan apa yang akan diterima secara sah oleh generasi berikutnya. Amin. Alkitab menulis ini supaya saudara dan saya mengerti bahwa begini, ternyata warisan itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, kita lihat ya contohnya saudara, kita lihat dulu. Saudara, mari kita buka Exodus Keluaran 3 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, perhatikan, Tuhan menyebut dirinya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Bahkan saudara pelajari, saudara baca tadi, saudara mendapati Allah disebut bukan Allah satu generasi, tapi Tuhan menyebut dirinya. Waktu saudara Musa berkata, aku harus ngomong siapa Tuhanku? Tuhan ngomong, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dari dari ayat ini saudara dan saya harus mengerti bahwa Allah kita adalah Allah intergenerasi. Amin. Saudara baca di Alkitab berkali-kali saudara akan mendapati aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bahkan waktu bangsa Israel bikin dosa, waktu bangsa Israel berpaling dari Tuhan, Tuhan selalu berkata, aku mengingat perjanjianku dengan Abraham, Ishak, dan Yakub.
Allah nggak pernah sebut nama aku Allah Abraham saja, tapi saudara berkali-kali di Alkitab Tuhan tuh ngomong aku memegang perjanjianku dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi saudara harus mengerti bahwa saudara di Matius ditulis silsilah begitu jelas, saudara, bahwa warisan itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Dan saudara dari ayat tadi Keluaran 3, saudara mengerti bahwa ternyata Allah kita adalah Allah intergenerasi. Artinya apa? Artinya begini saudara, hari ini kita ada itu karena kita melanjutkan warisan rohani dari generasi-generasi sebelumnya saudara. Tidak ada saudara dari kita yang berdiri sendiri saudara. Tapi kekristenan adalah berbicara perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan setiap hari yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi dan ke generasi. Amin. Makanya saudara kita buka lagi saudara ayat 2 Timotius ayat 5. Saudara buka 2 Timotius 1 ayat yang kelima, dikatakan begini. Saudara lihat di depan tuh ada. Ini adalah surat terakhir dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan surat ini ditulis sebelum Paulus itu mati, saudara. Dikatakan begini, Paulus itu berbicara kepada Timotius begini. Sebab aku Paulus, dikatakan nih, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu perhatikan saudara, iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bahasa Inggrisnya lebih tepat saudara, lebih jelas. Saudara coba lihat. As I think of your strong faith that was, nah ini saudara, saya garismu. Iman itu ternyata saudara, pass down, bisa diturunkan, bisa diwariskan saudara. Jadi saudara Paulus itu ngomong gini, iman yang tulus ikhlas yang pertama-tama hidup dari nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup di dalam dirimu. Ternyata dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Ternyata iman itu diturunkan seperti tongkat estafet diberikan kepada generasi selanjutnya. Jadi saudara harus mengerti bahwa begini, ternyata warisan rohani itu dari generasi ke generasi ke generasi itu diwariskan. Iman itu diwariskan dari satu generasi ke generasi ke generasi. Makanya dengar, saudara, saya ingin bagikan kepada saudara ini, saudara harus mengerti begini. Apa yang kita lakukan hari ini itu ternyata bukan hanya berdampak untuk hidup kita saat ini, tapi itu akan berdampak untuk generasi selanjutnya, bahkan generasi selanjutnya. Makanya saudara pernah mendapati enggak? Ada orang begini, papahnya, kakeknya kawin cerai, anaknya tukang kawin cerai. Punya cucu, kawin cerai. Saudara pernah dapati gini, ada kakek yang tiap usaha bangkrut, anaknya tiap usaha bangkrut. Punya cucu tiap usaha bangkrut. Itu kok saudara kalau yang kita sebut disebut dengan kutuk keturunan. Makanya Alkitab juga menulis saudara, waktu kita bikin dosa, hukumannya kutuk itu sampai 7 turunan. Tapi waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, kita berbalik dari jalan kita yang jahat, maka kutuk itu ditebus oleh Tuhan Yesus, diubah jadi berkat. Dan saudara mengerti waktu saudara hidup benar, saudara tahu gak, hidup kita hari ini itu bukan hanya berefek buat hidup kita dari yang buruk jadi baik, kita saudara yang tidak diberkati jadi berkat, enggak. Hidup kita hari ini itu berpengaruh kepada generasi-generasi selanjutnya di bawah kita. Saya mau mengajak saudara merenung. Tuhan tuh kan berjanji sama Abraham, Allah kepada nama Abraham, Ishak dan Yakub, betul? Aku akan memberikan tanah ini, Israel. Saudara tahu? Israel itu adalah tanah perjanjian. Betul? Saudara tahu nggak waktu Alkitab saudara terakhir ditulis,
bangsa Israel itu kehilangan janji Tuhan tanahnya selama 2000 tahun. Dan tahun 1940 berapa tadi? 48 ya kalau nggak salah. 48 itu kembali menjadi milik Israel. Coba saudara pikirkan ya. Barang apa yang hilang 2000 tahun itu bisa kembali lagi ke orangnya. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Bayangkan 2000 tahun tanah perjanjian itu udah dihuni oleh bangsa-bangsa lain, saudara. Tapi 2000 tahun tanah janji Tuhan itu hilang, itu bisa kembali kepada bangsa Israel, saudara. Itu warisan. Kita, saudara, hilang balang sebulan aja udah gak pernah berharap balik. Betul gak, saudara? Saudara, kalau udah hilang barang sebulan, bisa balik lagi, itu mujizat, saudara. Sudah hilang handphone gitu kan, terus sebulan ada datang lagi. Wah, itu kayak saya dari 1000 orang mungkin 1, saudara. Saya pernah lihat kejadian seperti itu, saudara. Dulu gembala saya handphonenya hilang, saudara. Udah 2 minggu apa tinggal minggu hilang, dikirim balik karena dia tahu waktu dibuka handphone pendeta dibalikin, takut orangnya mungkin, saudara. Serius, saya kejadian. Itu mujizat, saudara. Ini 2000 tahun. Nah, saudara, kenapa saya tuh cerita ini? Saya ingin saudara mengerti bahwa kalau saudara bergereja, itu bukan hanya sekedar saudara manasin tempat duduk. Saudara bergereja bukan hanya supaya saudara masuk sorga. Tapi saudara mengerti gini, kalau saudara beribadah ada di keluarga ini, saudara jadi anak di tempat ini, maka sesungguhnya warisan rohani itu menjadi bagian kita. Bedanya apa? Saudara lihat saya. Kalau saudara tidak terima warisan rohani, saudara bisa nggak hidup? Bisa. Tapi kalau kita nggak punya warisan, saudara, kita ini hanya hidup sekedar dari bakat, talenta, kepintaran, dan skill yang kita punya saja. Tapi kalau kita punya warisan rohani, ini bedanya begini. Saudara pernah lihat ada 2 orang anak. 1-2 orang anak ini sama-sama pinter. Kalau saya kasih nilai misalnya dua-duanya pinternya 80, karakternya 80, hebatnya 80. Tapi yang membuat beda begini, saudara. Anak yang ini, papahnya kaya, dia punya warisan. Anak yang ini, saudara, dia nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya warisan. Saya mau tanya, waktu usaha, mana yang bisa lebih cepat maju? Waktu dia punya warisan, dia nggak perlu mulai dari nol. Betul nggak? Kenapa? Papanya udah punya toko. Papanya udah punya pabrik. Dua-duanya sama gairah atau passionnya di dunia otomotif. Yang beda, yang ini, saudara, papanya udah punya bengkel. Yang ini, saudara, dia harus mulai dari nol. Beda enggak? Beda. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan ngerti ini. Waktu saudara ada di tempat ini, ada warisan rohani yang Tuhan berikan di tempat ini, di gereja tempat ini. Kalau saudara ngerti, saudara tangkap, maka begini, saudara sudah punya modal awal di mana saudara bisa bergerak lebih cepat sebetulnya dengan orang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara kita ini saudara akan bergerak. Saudara lihat nih, saudara harus mengerti bahwa keluarga rohani itu akan menentukan warisan rohani. Amin. Saudara ada di keluarga rohani seperti apa, warisan rohaninya berbeda-beda. Oleh karena itu saya selalu bilang begini, saudara, kalau saudara bergereja, jangan cuma memenuhi tempat duduk, saudara doa. Tanya Tuhan, Tuhan, Engkau mau saya ada di gereja mana? Kalau Tuhan taruh ada di gereja ini, saya selalu bilang saudara kepada banyak orang, kalau saya bergereja berjemaat di satu tempat, saya ini bukan cuma jadi jemaat, bukan jadi hamba Tuhan pelayanan. Saya di tempat ini bukan cari duit, bukan saya cari karir pelayanan, bukan, tapi saya tanam hidup saya di sini. Karena apa? Ketika saya tanam hidup saya di tempat ini, saya menjadi bagian keluarga di tempat ini, maka saya terima warisan rohani itu. Amin. Kenapa, saudara? Karena warisan rohani menentukan tongkat estafet yang akan kita bawa sampai garis akhir. Amin.
Semua gereja bagus saudara. Tapi tongkat estafet yang dibawa itu beda-beda. Makanya tadi saudara di growing class saya katakan gini. Kita nggak perlu bersaing dengan gereja lain karena tiap gereja punya panggilan. Semua gereja baik saudara. Firman Tuhan katakan kita adalah tubuh Kristus. Ada yang jadi jempol, ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi mulut saudara. Bahkan saudara sebagai tubuh Kristus, kita harus menghargai bagian tubuh yang paling kecil, yang gak paling kelihatan, yang tersembunyi di belakang ini. Saudara tahu itu? Saudara tahu yang tersembunyi di belakang? Bayangkan saudara, kalau yang ada di belakang ini saudara dia mogok, lu makan yang banyak gua gak mau, pokoknya keluarin sebulan. Waduh saudara, itu bisa mules kan. Kenapa? Karena tiap bagian tubuh punya fungsi masing-masing, punya warisan masing-masing, dan itu membawa tongkat untuk sampai garis akhir. Jadi apa? Nggak perlu bersaing saudara. Justru kita perlu membantu, memperlengkapi, karena apa? Kita adalah tubuh Kristus. Nah pertanyaannya adalah saudara, bagaimana supaya kita terima warisan rohani? Ini kan. Nah, kita lihat saudara. Bagaimana cara kita menerima warisan rohani? Yang pertama adalah begini. Hidupi kebenaran yang ada di dalam keluarga rohani. Hidupi nilai kebenaran yang ada di dalam keluarga rohani saudara. 2 Timotius 3 ayat 10-11 dikatakan begini. Paulus itu ngomong sama anak rohaninya Timotius. Dia ngomong gini, tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi saudara, apa yang membuat Timotius bisa menerima warisan rohani Paulus adalah bahwa Timotius hidup sama seperti Paulus hidup. Amin saudara. Dikatakan Timotius telah mengikuti ajarannya Paulus. Bukan cuma ajarannya, cara hidupnya Paulus, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Makanya dengar saudara, ini penting yang saya ingin bicarakan. Anak rohani itu bukan bicara begini, aku anak rohaninya bapak ini loh, aku anak rohaninya pendeta ini. Kita nih saudara, wah senang banget kalau ada pendeta yang sakti, pendeta yang keren, gerejanya hype, datang. Pastor boleh gak saya jadi anak rohani? Jadi anak rohani itu bukan cuma ngomong, aku anak rohani. Enggak. Anak rohani itu adalah orang yang hidupnya sama dengan bapaknya. Makanya saudara dikatakan begini, engkau hidup saudara mengikuti apa? Ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Cara Paulus hidup itu dikopi sama Timotius. Makanya kenapa saudara tiap bulan kita nih saudara punya tema. Tahun ini kita temanya build saudara. Dan apa yang kita bangun sepanjang setahun ini, kita bangun intimacy, kita discipleship, kita saving the lost. Bukan gaya-gayaan saudara, bukan keren-kerenan saudara. Saudara tahu di rumah ini, dari ibadah raya, ibadah grow college saudara, anak-anak kampus, ibadah youth, sampai sekolah minggu, kita membahas hal yang sama. Itu bukan keren-kerenan supaya apa? Kita bertumbuh, berjalan sama-sama. Kenapa? Supaya dari atas sampai bawah kita terima warisan rohani yang sama. Itu poinnya saudara. Makanya saudara kalau ada di tempat ini, jangan hanya sekedar duduk saudara, bukan hanya sekedar dengar, tapi mari kita sama-sama jalani saudara. Saya mau cerita nih. Soal sepanjang bulan ini, 16 menit lagi saya lihat jam. Sepanjang saudara bulan ini kita bicara tentang Bapa, hati Bapa. Saudara tahu enggak, di akhir bulan Februari Tuhan tuh ngomong sama saya,
Saudara tahu berapa banyak saudara itu yang tahu hari ini sedang terjadi kebangunan rohani di Asbury di Amerika? Bagaimana saudara di Asbury itu di sebuah kampus, di kota kecil saudara, bukan kota gede, kota saudara yang kalau naik pesawat ke situ saudara susah banget saudara. Penerbangannya sedikit, tapi di kampus yang sederhana, bahkan kampus itu nggak ada LED. Tiba-tiba saudara terjadi kebangunan di mana orang nyembah nggak bisa berhenti saudara. Nyembah nggak bisa berhenti. Waktu saya lihat itu saudara, kita kan sering berdoa, betul enggak? Tuhan lawat bangsa ini. Tuhan lawat generasi ini. Saya mau tanya, kapan saudara berdoa? Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong ini, kamu doa terus ya, lawat bangsa ini. Lawat generasi ini. Salah enggak? Enggak. Tuhan bilang ini, kapan kamu berdoa? Lawat anakku. Lawat istriku. Jadi saudara, saya tuh minta sama Tuhan, Tuhan lawat kembali istriku. Lawat kembali anak saya Karis. Lawat kembali anak saya Levi, saudara. Saudara tahu, minggu lalu apa 2 minggu lalu saya lupa. Saudara di ibadah youth, tiba-tiba bicara tentang hati Bapa. Saudara tahu, saya diminta hadir saudara dari atas minta turun karena ada rekonsiliasi dari Bapa dengan anak saudara. Dan saya diminta mewakili sebagai Papa dan karena anak saya di youth. Saudara, waktu kita rekonsiliasi, saudara tahu tiba-tiba anak saya, waktu saya peluk dia nangis. Dari nangis berdiri sampai nangis berlutut saudara. Sampai saya bilang, waduh ini kok lama amat ya. Serius saudara, kenapa? Karena ibadah selesai jam 12 saya ada janji harus interview saudara dengan Grow Warrior saudara. Ada beberapa janji meeting, jadi waktu, waduh. Tapi saya tahu waktu Tuhan bekerja, saya gak boleh batasin Tuhan. Jadi waktu pulang saya tanya sama anak saya, kamu kenapa? Saya harus pastiin dong, dia dilawat Tuhan apa kesurupan? Loh iya dong saudara, mesti benar kan, mesti tanya, jangan-jangan bukan dilawat Tuhan. Jadi waktu pulang saya tanya, apa yang kamu alami? Dia bilang, saya ngalami jamahan Tuhan, dia bilang. Tiba-tiba dia rasa seperti kayak bebannya itu sudah diangkat Tuhan. Saudara, saya mau katakan nih, kita ada di tempat ini tiap bulan itu saudara punya tema. Saudara harus gini, saudara harus percaya bahwa gini, itu yang akan Tuhan kerjakan di keluarga besar ini. Kita nih berdoa saudara. Kita tuh tanya Tuhan, tiap tahun tuh saudara kita tuh berdoa tanya, Pastor Adi juga berdoa, apa sih Tuhan yang mau Tuhan kerjakan buat jemaat di tempat ini? Apa sih yang Tuhan mau lakukan? Dan saudara tahu, kita pilih pembicara tuh bukan asal-asalan keren saudara. Kita bukan pilih pembicara yang hype, misalnya bulan ini saudara bicara tentang hati Bapa. Kita nggak pilih pembicara yang keren, kita pilih pembicara yang sungguh-sungguh saudara. Dia punya ngalamin Bapa. Besok minggu depan di rumah Grow Center saudara di Jakarta, yang khotbah Pak Victor Waang, Brother Victor Waang. Kita pilih dia bukan karena dia hype saudara, bukan karena dia keren. Saudara tahu karena apa? Karena hamba Tuhan ini, waktu Bapa rohaninya jatuh dalam dosa, ini dia tetap ada di rumah itu dan bertahan jadi anak. Minggu depan dia akan bicara sansip, bagaimana dia waktu saudara pemimpinnya hilang saudara, gembalanya jatuh dalam dosa. Semua tinggalkan anak-anak rohani, ini orang bertahan. Bagaimana dia bisa melewati itu yang akan disampaikan. Jadi saudara mengerti gini, kita bukan cari pembicara keren-keren, wah ini lagi hype, enggak. Kita cari orang-orang yang benar-benar hidupnya di situ. Supaya apa? Supaya gini loh saudara, sudahlah kita nggak cari lagi saudara pengkhotbah yang khotbahnya hebat. Kita cari orang-orang yang bisa impartasikan hidupnya sama kita. Kita cari orang-orang saudara yang bisa transferkan hidupnya sama kita sehingga hidup kita berubah saudara. Karena hanya hidup yang diubahkan yang bisa mengubah hidup kita. Hanya orang yang memiliki sesuatu dalam dirinya, dia bisa memberikan apa yang dia miliki. Makanya saudara, oleh karena itu saudara gini, apa yang membuat kita terima warisan? Yang pertama adalah orang yang hidupi nilai kebenaran yang ada di dalam keluarga rohani. Amin. Tapi yang kedua saudara, bagaimana kita cara menerima warisan rohani? Yang kedua gini, yang pertama hidupi, yang kedua berjalan bersama dengan keluarga rohani.
Amin. Kita lihat ayatnya next coba. Nah. Kalau tadi saudara Paulus bilang gini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Ayat 11 bilang gini yang kedua. Paulus ngomong gini sama Timotius. Timotius, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi apa deh? Timotius itu berjalan bersama Paulus, melewati setiap musim kehidupan Paulus, baik suka maupun duka, baik dipenuh berkat, bahkan baik kurang berkat. Masalah terbesar kita adalah saudara, kita ikut orang, kita ikut gereja kalau gereja dalam keadaan baik. Waktu gereja goyang, waktu gereja susah, kapal goyang kapten, kita loncat ke kapal yang lain. Sehingga apa? Itu yang membuat saudara kita tidak pernah punya warisan rohani. Paulus dengan jelas ngomong sama Timotius, Timotius, kamu telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Artinya apa saudara? Artinya Timotius itu berjalan bersama dengan keluarga rohani. Makanya saudara, begitu banyak saudara anak-anak Tuhan, kenapa dia bergereja mau tapi tidak mau berkomunitas. Nggak mau ikut kul, kenapa? Karena di kul terlalu sedikit orangnya sehingga begini, gua nggak mau dikepoin, gua nggak mau berbagi hidup sama orang lain. Kenapa? Udah cukuplah, karena kalau di tempat yang besar seperti ini kan saudara nggak ada yang kepoin saudara, betul nggak? Duduk aja tenang saudara. Yang penting saya beribadah sama Tuhan. Yang penting saya nyembah Tuhan. Saya hidup benar. Saya taat. Nggak salah dengan itu. Tapi saudara tahu nggak, kalau saudara seperti itu, seperti dua orang tadi, dia pintar, dia hebat, tapi nggak punya warisan. Sehingga apa? Nggak heran saudara lihat hidup orang yang di sini. Kok bisa ya orang ini cepet banget ya hidupnya berubah? Kok bisa cepet banget ya diberkati Tuhan? Kok bisa cepet banget ya? Bukan saudara duduk di tempat yang sama. Bedanya apa? Saudara, bukan beda gerejanya, bukan salah orangnya. Orang ini ngerti bahwa ini, aku gak bisa berjalan dengan kemampuan dasarku sendiri, modal awalku sendiri. Aku perlu warisan. Warisan rohani. Saudara, saya itu saudara tahun 1998 saya bertobat di gereja ini Paniko. Sampai hari ini saudara, saya ada di tempat ini bukan karena saya saudara nggak bisa pindah ke gereja lain. Saya saudara pernah duduk dengan gereja-gereja yang besar dengan hamba-hamba Tuhan saudara. Saya pernah satu jalan dengan mereka saudara. Tapi tiap saya berdoa, saya tahu itu bukan bagian saya. Saya ada di sini. Kita kan seringnya begini, wih lihat gereja itu keren. Wah, andai aku ada di sana. Kenapa gerejaku seperti ini? Justru karena gerejamu mungkin kurang baik, saudara ada di sini untuk membuat perubahan. Apa ya? Punya mentalitas yang berbeda dong gitu saudara. Kita kan pengennya apa? Pindah. It's okay saudara. Kalau saudara gak bertumbuh di tempat ini, saudara bertahun-tahun di tempat ini gak bertumbuh, sebagai hamba Tuhan, saudara, saya bilang ini, please cari gereja lain. Cari gereja yang bisa saudara bertumbuh. Tapi kalau saudara tahu saudara ini rumahmu, taruh hidupmu di sini. Bukan untuk diperes. Saudara, saya tahu begitu banyak hari ini anak-anak muda saudara. 6 menit lagi. Hari ini begitu banyak anak-anak muda itu takut tertanam di gereja. Saudara, kemarin kita ada tamu saudara, seorang hamba Tuhan, Zoen.
Orangnya hamba Tuhan yang di Amerika, saudara tinggal di Amerika tapi Korea. Waktu makan kita membahas, ada yang nonton Netflix nggak? Di Netflix itu ada hamba Tuhan, saudara, yang mengaku dirinya Mesias dan terjadi penyelewengan. Kita ngobrol sama Joanne karena dia baru di Korea, kita nanya, gimana? Itu benar nggak? Saudara tahu itu yang di film, itu tadinya itu gereja, itu ada gereja yang lahir dari prayer tower, rumah doa. Prayer Mountain dia bilang. Dan saudara tahu di awal waktu Prayer Mountain itu ada, itu saudara itu dipakai Tuhan luar biasa. Mujizat terjadi luar biasa, orang sembuh dia bilang. Itu mujizat secara waduh hadirat Tuhan, jamahan Tuhan luar biasa. Tapi saudara tahu yang terjadi? Pemimpinnya itu jadi sombong. Dia menganggap dirinya Mesias. Dan saudara tahu itu ceritanya tuh nggak berhenti di situ loh. Dan hari ini pengikut itu tuh masih banyak. Betul, dan itu masuk ke gereja-gereja. Wah ngeri saudara waktu saya dengar. Saya nggak bisa cerita karena ini direkam. Itu ngeri saudara, ngeri banget. Saya tahu saudara, banyak gereja, banyak anak-anak, banyak orang-orang Kristen gak berani lagi taruh hidupnya karena dia kecewa. Banyak gereja yang menyakiti dia. Banyak hamba Tuhan yang hidupnya gak benar. Mungkin saudara sementara duduk pun sudah pernah dilukai. Saudara pernah melayani di gereja, saudara seperti sapi perahan, saudara diperas terus, saudara sampai gak ada susunya. Saudara mungkin sudah ditusuk, sudah diperlakukan tidak adil. Tapi dengar saudara, saya mau tanya sama saudara. Kalau ada uang palsu, ada uang palsu kan? Apakah berarti saudara gak pakai uang? Enggak dong. Ya, uang palsu selalu ada. Tapi kok tetap kita pakai uang. Oleh karena itu apa? Untuk saudara bisa ngerti yang palsu dan asli, kenali yang asli. Jangan pusing sama yang palsu. Yang palsu selalu ada. Tapi kalau saudara tahu yang asli, maka saudara yang palsu itu saudara dengan sendirinya saudara bisa kenalin. Makanya apa? Saudara di tempat ini, saya selalu bilang, kita hamba-hamba Tuhan gak sempurna. Kita juga banyak bikin salah. Kita juga saudara di tempat ini saudara gak akan menemukan komunitas yang sempurna. Gereja yang rendah. Saudara percayalah sama saya, saudara pernah makanan enak? Restoran keren banget enak. Coba pergi ke dapurnya. Setiap restoran enak, dapurnya tetap kotor. Kalau dapurnya bersih, berarti itu makan gak ada yang bikin makanan di situ. Berarti dia pesen pakai Gojek, saudara. Saya mau bilang apa? Sebagus-bagusnya gereja semua, dapurnya sama-sama kotor. It's okay. Tapi justru disitulah kita sama-sama bertumbuh. Amin saudara. Kenapa? Karena warisan rohani itu menentukan tongkat estafet yang kita bawa. Amin. Saya ini masih pengen ngomong terus bentar ya. Yang saya pengen nanya begini. Pertanyaannya, apa yang mau saudara wariskan kepada generasi selanjutnya? Saudara, saya nggak tahu saudara tahu apa enggak. Ya, saya minta waktu lagi ya. Saudara, tahun 97 ada 2 kejadian hebat. Tahun 97 itu ada 2 wanita hebat di dunia itu meninggal. 31 Agustus 1997 ada seorang wanita namanya Lady Diana. Lady Di. Saudara tahu? Saya nggak tahu ya, generasi muda tahu nggak? Saudara nanti search di internet, Lady Di itu adalah saudara ratu dari sekarang jadi Raja Inggris. Ratu itu mati tabrakan saudara. Dan saudara tahu, Princess, oh iya, bukan ratu, sorry. Ya Princess, terima kasih, itu lagu penolong saudara. Princess betul, bukan ratu, belum jadi ratu, waktu ratunya masih Elizabeth. Princess Diana itu saudara meninggal. Saudara tahu waktu Princess Diana meninggal, apa yang dia tinggalkan? Gosip. Betul, saudara yang tahu ceritanya, wah dia katanya selingkuh lah, apalah, saya tidak tahu kebenarannya. Tapi saudara tahukah,
Di tahun yang sama, saudara, 5 September, berarti Agustus, September, sebulan kemudian, kurang sebulan, 31 Agustus sama 5 September 1997. Ada satu orang wanita yang terkenal di dunia yang meninggal juga. Namanya Mother Teresa. Dua wanita ini waktu meninggal, seluruh dunia matanya menyorot dua wanita ini. Bedanya, Lady Di waktu dia meninggalkan warisan nama yang buruk. Semua gosip di majalah. Tapi waktu Mother Teresa meninggal, saudara tahu semua mata dunia menyorot. Dan saudara tahu apa yang dia tinggalkan sampai hari ini? Pelayanannya di Kalkuta masih ada. Saudara dengar ya, saya mau begini, Tuhan taruh kuat. Saudara melayani Tuhan. Ini buat pelayan Tuhan di tempat ini, dengar ini baik-baik. Saya melayani Tuhan. Itu bukan untuk membuat gereja tambah gede. Pastor Julius jadi gembala harus gini. Jangan pikiranmu cuma hanya membuat gereja tambah besar, gereja tambah gede. Enggak. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus punya paradigma gini. Saya harus tinggalkan sesuatu buat generasi selanjutnya. Sorry, terlalu kecil kalau hamba Tuhan hanya berpikir gini, gereja saya harus gede. Apa yang saya bisa buat gereja ini? Saya apa yang bisa buat, saudara, buat jemaat? Enggak. Kita ini sudah ada di tempat ini untuk meninggalkan sesuatu buat generasi selanjutnya. Makanya saudara, saya selalu ingatkan diri saya. Saya jaga hidup saya untuk saya tinggalkan kepada generasi selanjutnya. Saya belajar taat sama Tuhan untuk saya tinggalkan warisan bagi generasi selanjutnya. Saya belajar bayar harganya untuk saya tinggalkan sama generasi selanjutnya, saudara. Bahkan saya lakukan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk saya tinggalkan buat generasi selanjutnya. Pertanyaan yang saya ingin tutup dengan pertanyaan ini. Saudara, mau tinggalkan apa? Coba renungkan. Apakah saudara hanya sekedar hidup, mati, hidup kaya lalu mati? Atau saudara pengen tinggalkan warisan untuk generasi selanjutnya? Karena saudara akan baca bahwa ternyata warisan itu terus, legacy itu terus turun dari generasi ke generasi dan generasi. Amin. Saya berdoa hari ini Tuhan membukakan mata saudara. Supaya kalau saudara melayani di tempat ini, saudara meskipun asyir, saudara tahu saudara sedang meninggalkan legacy buat generasi selanjutnya. Saudara kalau hari memimpin pujian, saudara sedang meninggalkan legacy, warisan buat generasi selanjutnya. Oleh karena itu, yuk lihat dirimu. Apa yang saudara akan tinggalkan. Amin. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku bersyukur untuk firman-Mu. Biar setiap hari ini Tuhan kami melihat bahwa kami punya warisan rohani. Biar mulai hari ini kami mengerti bahwa hidup kami itu adalah hidup yang juga akan meninggalkan warisan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan, saudara? Siapa yang diberkati Tuhan? Saya di bangku, dari saya duduk, saya tahu Tuhan ada kuat banget di tempat ini, saudara. Dan sore ini saya akan buka mimbar ini buat Pastor Doni akan impartasi buat saudara setelah nanti kita selesai, saudara. Ada Pastor Doni dan ada Pastor Sasa, saudara. Why? Karena apa yang dia hari ini sampaikan itu kayak, wah, itu rumah banget. Dimana saya tahu kalau Tuhan lagi pulihin saudara, makin intim sama saudara. Itu goalnya cuma satu,
legacy hidupmu sedang dibangun sama Tuhan, saudara. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Sama-sama katakan ya. Di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Sekali lagi. Dan di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh. Amin. Mari tutup mata, saudara. Saya kerasa banget ada beberapa saudara lagi di tengah persimpangan jalan. Ketika engkau saudara mendengar khotbah tadi, tiba-tiba Tuhan berbicara sama saudara dengan jelas. Bahkan ada beberapa saudara bingung kenapa harus ada di tempat ini dan melangkah ke tempat ini sore ini. Tapi saya mau bilang, gak ada yang kebetulan, saudara. Gak ada yang kebetulan. Karena Tuhan lagi bicara untuk legacy hidup saudara. Tuhan lagi bicara untuk legacy hidup saudara. Tuhan, hari ini aku berdoa yang lagi di persimpangan jalan, yang lagi ngalami begitu banyak Tuhan pergumulan Tuhan. Tuhan, biar sore ini Tuhan kami ngalami kelepasan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan mungkin kami gak bisa sendirian. Kami akan terobos hari ini Bapa bersama Tuhan. Engkau yang lagi ngalami persimpangan jalan, Engkau yang lagi ngalami masa-masa yang lagi di lembah, Engkau yang lagi ngalami kebingungan, taruh tanganmu di dada yuk. Taruh tanganmu di dada. Semua tutup mata saudara. Taruh tanganmu di dada. Engkau yang lagi ngalami begitu banyak blur, bahkan mungkin beberapa minggu ini kau datang ke gereja dan belum menemukan jawabannya. Tapi hari ini Tuhan bicara dari, wow itu pas banget pastor buat saya. Tuhan cuma bilang gini sama saya dengan lembut, katakan ini. Dan di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Sekali lagi sama-sama yuk. Dan di rumah Bapakku diterima, ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih, layakkan ku jadi anaknya. Tuhan, banyak yang lagi taruh tangannya di dada sore ini Tuhan. Aku tahu ini masa-masa Engkau memulihkan kami untuk jadi sehat Tuhan. Kami akan siap growing sama Tuhan. Kalau selesai ibadah kami akan sama-sama maju untuk impartasi Tuhan. Ini bukan karena malu, bukan karena gak mau, tapi karena kami tahu Tuhan, sehatnya kami itu penting Tuhan. Sehatnya kami itu penting. Kalau kami sehat rohani, sehat jiwa kami, sehat juga tubuh kami Tuhan. Legacy yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu penting. Dan kami tidak mau legacy itu diambil sama iblis Tuhan. Kami gak mau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya sore ini kami akan mengalami impartasi dari Engkau Tuhan. Tapi kami juga mau berdoa buat teman-teman kami Tuhan, yang lagi dalam struggle Tuhan. Kami mengangkat tangan untuk biaya kuliah anak yang sekarang menjadi koas.
Tuhan cukupkan Tuhan. Flek paru-paru bisa hilang dan sehat sempurna dalam nama Yesus. Suami segera bekerja. Suami istri sehat kuat. Amin. Ada mujizat dalam pekerjaan anak Koko. Adik berdamai dan saling sayang lagi. Amin. Proses pelunasan rumah berjalan lancar. Amin. Kakek sehat tidak sakit lagi. Amin. Usaha berjualan makanan di bulan puasa berjalan lancar laris. Amin. Adik sedang UTS dapat nilai yang terbaik dalam nama Yesus. Cepat sembuh dari sakit tenggorokan. Amin. Cepat sehat kembali, pulih, keluar dari rawat inap di rumah sakit. Amin. Om bekerja di luar kota dalam lindungan Tuhan. Amin. Keponakan disembuhkan dari sakit pilek. Sudah 5 hari mendapat pekerjaan baru yang lebih baik. Amin. Anak yang mau membuka hati terima zaman Roh Kudus. Amin. Perjalanan teman ke Taiwan untuk studi dilancarkan. Amin. Proses pembelian rumah dilancarkan, diberikan klien dan achieve target di bulan ini. Amin. Dicukup untuk biaya pernikahan. Amin. Mama sembuh dari penyakit jantung dan bisa beraktivitas normal lagi. Amin. Proses pengobatan berjalan lancar. Amin. 2 benjolan di leher segera hilang dalam nama Yesus. Anak yang sedang dirawat dan cucu sedang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Dan ini yang dijawab Tuhan. Yes, ini dia. Yes. Tuh, puji Tuhan, rumah ada yang take over dan dibayar sesuai permintaan. Terima kasih Tuhan, naik jabatan di pekerjaan. Puji Tuhan, rumah baru sudah bisa ditempati. Bersyukur buat berkat Tuhan dalam minggu ini dan sepanjang bulan ini. Dan puji Tuhan, biaya pendidikan anak sudah dipenuhi. Bersyukur bisa mengelola uang dengan baik sehingga semua kebutuhan terbayar dan bisa renovasi rumah yang bocor. Saudara, saya juga mau melaporkan saudara, gedung kita, gedung yang dibangun mall, saudara. Boleh ada gambarnya, gedung yang sedang dibangun sama mall untuk mengganti gedung kita. Yes, thank you Kak. Kemarin sore sudah dicor, saudara, dan sudah mulai di-screed lantainya. Dan saya tahu, kalau tadi Pastor Doni dapat, saya tahu ini rumah buat saving the loss, saudara. Ini buat kita keluar saving the loss, saudara. Tuhan izinkan kita punya rumah yang baru untuk kita keluar saving the loss. Ya, saudara, tapi jangan lupa, kalau kita bisa keluar saving the loss, jangan yang di dalam loss, saudara. Kalau yang di dalam loss, minggu lalu bilang, jangan sampai, saudara. Karena itu, saudara, pulang ini, saudara. Ada Pastor Doni dan Pastor Salsa, father and mother, saudara. Yuk, kalau saudara mungkin berkata, Pastor, anak saya, Pastor saya, mungkin ada yang lagi pengen coba bunuh diri berkali-kali. Ada yang lagi bingung tentang pilihan hidupnya, stres dengan kerjaan. Yuk maju, saudara. Biar legacy hidup saudara itu jalan sama rencananya Tuhan. Memang gak ada yang instan, setuju? Butuh proses. Tapi kalau engkau mulai dengan benar, mulai dengan Tuhan, pasti engkau akan mengakhirinya dengan Tuhan, saudara. Yuk katakan sama-sama, di rumah Bapakku diterima. Amin. Ku disayang sepenuhnya. Amin. Di rumah Bapakku penuh kasih. Layak aku jadi. Sekali lagi kata, di rumah Bapakku diterima. Ku disayang sepenuhnya. Di rumah Bapakku penuh kasih. Layakkan ku jadi anaknya. Wow. So lagu ini sebetulnya baru refnya aja, saudara. Belum ada depannya. Jadi waktu itu Pastor Randi nyanyikan di rumah doa. Waktu nyanyi, saudara, ini lagu sangat sederhana. Kami dilawat Tuhan. Lalu sebenarnya lagu ini gak mau dinyanyikan. Sudah Pastor Randi bilang gini, bro, ini belum ada depannya nih. Dinyanyiin gimana? Jangan, saya bilang. Pastor Randi jangan, saya bilang nyanyiin. Ini lagu ini memang momentumnya nih bulan ini. Dan saya tahu saudara, lagu ini di sepanjang bulan ini banyak dinyanyikan dan itu jadi berkat. Lagunya sangat sederhana banget, bahkan belum selesai. Tapi biarlah saudara mengerti bahwa di rumah ini
kita diterima. Amin. Mari angkat tanganmu saudara. Terima kasih Tuhan untuk rumah ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu. Sebentar kami akan pulang. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami. Dan biar kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday saudara. Dan di rumah Bapakku diterima. Kalau saudara mau maju, saudara bisa maju saudara.